Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan menyelami kisah luar biasa salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Presentasi ini akan mengupas perjalanan hidup, kepemimpinan, dan warisan abadi dari sang penakluk Yerusalem yang melegenda. Di tanah Tikrit, Irak sekitar tahun 1137 atau 1138 Masehi, lahirlah seorang anak bernama Yusuf ibni Ayyub ibni Swadi yang kelak dikenal sebagai Salahuddin Al-Ayyubi. Ia berasal dari keluarga Kurdi terhormat dan mendapatkan pendidikan komprehensif di Damaskus, mencakup ilmu agama, militer, dan tata negara. Karirnya dimulai di bawah bimbingan pamannya, Syirkuh dan Nur ad-Din Zaghi. Tempat bakat militer dan strateginya mulai bersinar. Momen krusial datang pada tahun 1169 Masehi ketika Salahuddin berhasil mengambil alih Mesir dari dinasti Fatimiyah. Langkah ini menjadi fondasi utama bagi berdirinya Kesultanan Ayyubiyah pada 1174 Masehi yang kemudian diperluas hingga Suriah, Yaman, dan sebagian Irak, menandai bangkitnya kekuatan baru di dunia Islam. Namun, sejarah paling cemerlang Salahuddin terukir dalam menghadapi tentara salib. Puncaknya adalah pertempuran Hattin pada 4 Juli 1187 Masehi, sebuah titik balik krusial dalam perang salib. Dipicu oleh agresi tentara salib yang terus-menerus, Salahuddin merespons dengan strategi yang cerdik dan pasukan yang berani. Ia berhasil meraih kemenangan telak atas tentara salib, bahkan melawan Raja Guy of Lusignan. Kemenangan luar biasa ini bukan sekedar penaklukan militer, ia adalah gerbang penting yang membuka jalan bagi misi besarnya pembebasan Yerusalem. Setelah kemenangan di Hattin, Salahuddin segera memimpin pengepungan Yerusalem. Pengepungan dimulai pada 20 September 1187 Masehi dan berakhir dengan kejatuhan Yerusalem pada 2 Oktober 1187 Masehi. Yang luar biasa adalah penaklukan ini terjadi tanpa pertumpahan darah besar. Salahuddin menunjukkan kemanusiaan dan keadilannya yang luar biasa dengan membebaskan atau menebus sandera Kristen, sebuah tindakan yang sangat kontras dengan pembantaian brutal saat Yerusalem ditaklukkan salib pada 1099 Masehi. Kebijakan ini menegaskan karakter Salahuddin yang memuliakan nilai-nilai kemanusiaan di atas kemenangan militer. Pembebasan Yerusalem tentu saja memicu respon besar dari Eropa yang kemudian melahirkan Perang Salib ketiga. Perang ini dipimpin oleh raja-raja besar seperti Richard I dari Inggris dan Philip II dari Prancis. Pertempuran sengit seperti pengepungan Acre dan pertempuran Arsuf mewarnai konflik ini. Namun Salahuddin dengan kebijaksanaannya diplomatiknya berhasil mencapai perjanjian Ramlah pada 1192 Masehi. Perjanjian ini menjaga Yerusalem tetap di tangan Muslim sembari tetap mengizinkan peziarah Kristen untuk berkunjung. Ini adalah bukti nyata kemampuannya menyeimbangkan keberanian di medan perang dengan kecerdasan di meja perundingan, menunjukkan bahwa ia adalah seorang pemimpin yang memahami nilai perdamaian. Meskipun dikenal sebagai panglima perang yang tangguh, warisan Salahuddin melampaui medan pertempuran. Ia dikenang sebagai pemimpin yang adil, rendah hati, dan bijaksana. Keadilan adalah fondasi pemerintahannya, kemanusiaan terbukti dalam setiap tindakannya, keberanian menjadi ciri khasnya, dan kebijaksanaan selalu membimbing keputusannya. Ia juga seorang pelindung ilmu pengetahuan, mendukung pembangunan madrasah dan rumah sakit. Salahuddin tidak hanya berhasil menyatukan sebagian besar dunia muslim saja, tetapi ia juga menjadi inspirasi abadi bagi pemimpin di seluruh dunia, menegaskan bahwa kekuatan sejati bukan hanya terletak pada pedang, melainkan pada karakter dan nilai-nilai luhur. Dari cerita di atas dapat disimpulkan bahwa Salahuddin adalah tokoh bersejarah yang terus menginspirasi kita hingga hari ini. Kisahnya adalah bukti nyata harmonisasi antara keberanian militer dan kemuliaan akhlak. Nilai-nilai kepemimpinannya seperti keadilan, kemanusiaan, keberanian, dan kebijaksanaan adalah pelajaran berharga yang relevan di setiap zaman. Demikian cerita tentang sejarah tokoh agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.